waktu Engkau membuat kami ingin supaya mengerti akan kehadiran-Mu, akan diri-Mu yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai umat Tuhan yang telah Engkau tebus, yang seharusnya berusaha untuk selalu mencari kehendak Tuhan. Kami seharusnya adalah orang-orang yang begitu menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah yang membuat kami kuat untuk kami bisa menjalani hidup kami. Firman inilah yang menjadi dasar yang kuat, pemahaman yang kuat untuk kami bisa mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah waktu-waktu di mana kebenaran firman Tuhan akan disampaikan, Engkau tolong kami, supaya kami boleh duduk tenang, mengatur diri kami sendiri, mengatur pikiran kami sendiri untuk kami bisa tertuju akan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami tidak membiarkan diri kami diganggu oleh gadget kami, oleh pikiran kami yang begitu liar. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan tolong Roh Kudus boleh bekerja agar apa yang telah hamba siapkan ini juga bisa dimengerti, boleh dipahami, dan jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur kita boleh kembali lagi menikmati satu persekutuan yang indah di hari yang telah Tuhan kuduskan. Hari ini tema kita adalah menuju kedewasaan rohani. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 6, pasal 6 ayat 3. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan Ibrani pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca secara bertanggapan, silakan kaum pria ayat 11, kemudian kaum wanita ayat 12, dan begitu seterusnya hingga pasal 6 ayatnya yang ketiga. Baik, jika sudah mendapat, silakan kaum pria terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-11. 3 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, entah berapa kali kalau Josia itu lihat foto-foto masa kecilnya, atau mungkin video-video sewaktu dia kecil, dia itu akan malu. Jadi ada foto-foto yang saya mungkin upload di medsos saya, dan kemudian kalau saya tunjukkan, dia itu akan tertawa geli. Dia akan malu sekali. Ada satu video yang saya rekam diam-diam ketika dia memperagakan seorang worship leader di sebuah ibadah. Dan dia memperagakan itu, dia ulang-ulang terus ya, jadi dia suka nonton, dia ulang-ulang terus sampai gerakannya si WL itu dia hafal semuanya.
Kalau pas bagian kata apa dia tutup mata, si WL-nya tutup mata, dia juga hafal. Sampai satu ketika dia seperti mengadakan konser mini gitu ya di kamar, dan dia bernyanyi dengan persis sama dengan si WL itu. Jadi saya waktu rekam itu, dan itu kalau nggak salah waktu umur dia 2 tahun. Dan waktu ketika saya menunjukkan kembali kepada Josia, dan yang sekarang dia usianya sudah mau 6 tahun, dia seakan geli sekali melihat tingkah lakunya seperti itu. Dia menertawakan dirinya, seolah-olah dia tuh mengatakan, aduh kok bagaimana bisa aku sebegitu memalukannya. Bagaimana bisa aku pada saat itu melakukan hal itu, meniru gaya seseorang yang saya pun gak kenal, seolah-olah Josia itu ketika dia tertawa seperti itu, dia mengatakan seperti demikian. Bapak Ibu jemaat sekalian, hal yang sama juga itu berlaku di dalam kerohanian kita. Sebagaimana kita bertumbuh secara fisik, demikian juga kerohanian kita itu juga. Seharusnya ketika kita memutuskan menjadi percaya kepada Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, kemudian kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan tidak sedikit dari antara kita adalah orang Kristen sejak lahir. Pertumbuhan rohani itu harusnya terjadi di dalam perjalanan spiritualitas kita. Sama ketika Josia menertawakan video masa kecilnya, foto-foto kekonyolannya ketika dia masih kecil, maka kita makin dewasa secara rohani, kita pun seharusnya menertawakan kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak mencerminkan kedewasaan kerohanian kita. Berapa banyak dari antara kita, Bapak Ibu, yang kalau kita ingat peristiwa-peristiwa di masa lalu, respons kita terhadap satu peristiwa, kita malu. Berapa banyak dari antara kita yang tertawa geli melihat kekonyolan kita, betapa tidak dewasanya kita menghadapi satu peristiwa. Berapa banyak dari antara kita yang sekarang ini begitu menyesal, kenapa saya melakukan hal tersebut, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang malu atas ketidakdewasaan kita. Namun mengesankan sekali Bapak Ibu, ada satu riset yang dilakukan oleh seseorang. Dia mengatakan bahwa hampir rata-rata di sebuah gereja, ini tidak mutlak ya, tidak mutlak, cuma 86% sampai 96% itu orang Kristen dewasa adalah bayi rohani. Bayangin Bapak Ibu, 86 sampai 96% orang Kristen dewasa adalah bayi rohani. Hanya 20% orang Kristen yang menjadikan pertumbuhan rohani sebagai tujuan hidupnya. Dan cuma 9% Bapak Ibu, orang Kristen yang pandangan hidupnya itu sesuai dengan prinsip Alkitab. Bayangkan Bapak Ibu, anggaplah kita di sini 40 orang. 80% itu orang Kristen dewasa adalah bayi rohani. Berarti berapa orang itu yang bayi rohani di sini? Berapa orang sih? 32 orang. 32 orang bayi rohani, 8 orang sisanya itu dewasa rohani. Anggaplah 8 orang itu BPP sama hamba Tuhan, 7 orang kami. 1 orangnya siapa? Pak Asyang, Pak Yuridis nggak kehitung ya. Sisanya kita di sini bayi rohani. Ini nggak mutlak ya, ini anggapan, ini riset yang nggak selalu berlaku di setiap gereja. Tapi ini data yang ironis sekali Bapak Ibu. Dan memang itu kita banyak kali temukan di setiap gereja, hampir yang bayi rohani itu lebih banyak daripada orang yang dewasa secara rohani. Dan di sini cuma 9% yang pandangan hidupnya itu sesuai dengan pandangan Alkitab. Gak sampai 10% Bapak Ibu. Dan orang-orang Kristen seperti inilah yang ditegur oleh penulis surat Ibrani. Dan tentu saja kita hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa orang Kristen yang ada di dalam surat Ibrani itu? Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi. Jadi mereka adalah
orang-orang yang sebelumnya adalah orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka adalah orang-orang Yahudi yang kemungkinan besar berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Jadi mereka sudah tersebar di luar Israel ya, di luar Israel karena mungkin mereka dikejar-kejar karena penganiayaan. Dan kemudian mereka adalah orang-orang Kristen yang karena mereka tersebar di mana-mana, mereka mengadakan kelompok-kelompok persekutuan di rumah-rumah mereka masing-masing. Jadi mereka tidak berani banyak-banyak karena mereka itu sedang dikejar-kejar, dianiaya. Dan ternyata Bapak Ibu beberapa di antaranya itu menunjukkan untuk murtad. Makanya judulnya di sini peringatan supaya jangan murtad. Karena memang ada kecenderungan orang-orang Kristen pada saat itu pingin kembali ke agama Yahudi, agama mereka sebelumnya. Karena apa? Karena mereka sedang dianiaya saat itu. Dan penulis surat Ibrani memperingatkan orang-orang Kristen pada saat itu agar berhati-hati akan kecenderungan pemikiran seperti ini. Mereka memilih untuk balik kembali ke agama Yahudi dan meninggalkan iman Kristen mereka. Maka kalau kita lihat pembahasan sebelum ayat 11 ini itu tentang imam besar agung yang tidak berdosa. Seolah-olah penulis surat Ibrani ini menunjukkan, ngapain lagi sih kalian tuh balik ke agama kalian sebelumnya? Kita tuh punya Tuhan Yesus kok, yang jadi imam besar melebihi imam besar yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi. Kita jauh lebih hebat. Imam besar kita tuh jauh lebih agung daripada imam besarnya orang Yahudi. Ngapain balik-balik ke kepercayaan lama? Sedangkan kepercayaan kalian ini, kalian sebagai pengikut Kristus ini jauh lebih sempurna. Tapi ternyata kenyamanan hiduplah yang menjadi prioritas dari orang-orang Kristen tersebut, sehingga penulis surat Ibrani ini harus menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dewasa secara kerohanian. Dan penulis Ibrani ini menunjukkan apa yang menjadi ciri-ciri dari ketidakdewasaan kerohanian. Dan ini saya harapkan kita juga boleh merefleksikan diri kita, apakah kita sudah dewasa secara rohani. Yang pertama, tanda dari orang tidak dewasa rohani adalah tidak memiliki antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Ayat 11, kalau kita lihat di ayat 11 itu, kita dapat melihat keluh kesah dari si penulis ini ya. Penulis mengatakan bahwa betapa banyak yang seharusnya si penulis ini katakan tentang doktrin, tentang pembahasan-pembahasan yang cukup berat, tapi karena hal tersebut sulit dijelaskan. Bapak Ibu, kesulitan untuk menjelaskan hal-hal dari kekristenan itu bukan karena sang penulis itu menemukan kesulitan pada dirinya sendiri. Dia sulit untuk menjelaskan hal-hal yang sulit. Bukan itu. Tapi karena orang-orang Kristen pada saat itu dikatakan lamban dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu, kata lamban dalam mendengarkan di sini bukan karena ketidakmampuan orang-orang Kristen pada saat itu memahami hal-hal yang sukar, bukan. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, bukan. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, you have become sluggish in your hearing. Kalau saya terjemahkan itu, kamu telah menjadi lamban di dalam pendengaranmu. Dan kata kelambanan ini Bapak Ibu, itu bukan karena mereka itu tell me gitu ya. Bukan karena mereka itu lelet, bukan karena mereka itu bodoh, bukan. Tapi karena mereka itu enggan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka itu topik tentang mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini menjadi topik yang cukup dominan Bapak Ibu. Ada berkali-kali disebutkan tentang bagaimana kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu ayat-ayat yang saya tampilkan itu misalnya di ayat pasal 2 ayat 1 sampai 4. Katakan harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar dan seterusnya. Ini menjadi topik yang cukup penting, yang cukup vital di dalam surat Ibrani. Sehingga seolah-olah penulis surat Ibrani itu sedang menunjukkan bahwa antusiasme kita terhadap firman Tuhan itu menentukan seberapa dewasanya kerohanian kita. Dan orang-orang Kristen yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah orang-orang yang setelah sekian lama jadi orang Kristen, bertahun-tahun jadi orang Kristen, yang seharusnya mereka itu sudah menjadi pengajar,
yang seharusnya pemahaman firman Tuhan mereka itu semakin dalam, tapi yang terjadi adalah mereka enggan untuk mendengarkan. Mereka nggak mau mendengarkan. Makin malas, makin gak mau respons firman, makin cuek sama firman Tuhan, makin gak suka pendalaman Alkitab. Bapak Ibu, terkadang memang pertumbuhan gereja itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dikhotbahkan di atas mimbar. Maka kita tuh GKY itu sangat selektif Bapak Ibu ya. Sangat selektif dalam mengundang pengkhotbah-pengkhotbah dari luar untuk menjaga kemurnian ajaran kita. Tapi Bapak Ibu, itu semua percuma jika jemaatnya tuh malas mendengar. Sehebat apapun pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman di atas mimbar, mau sebagus apapun guru, pendeta, hamba Tuhan, dosen, rektor, profesor yang diundang untuk mengajar firman Tuhan, jika jemaatnya lamban, malas, ogah-ogahan, gak serius di dalam mendengarkan firman Tuhan, maka proses kedewasaan rohani menjadi proses yang sangat sulit terjadi. Maka kita perlu bedakan antara mendengar sama mendengarkan, Bapak Ibu. Apa bedanya? Ada yang tahu? Mendengar sama mendengarkan. Wira, coba bahas dulu. Wira, dari tadi saya lihat kau melamun ya. Enggak, bercanda, dia dengerin saya kok. Mendengar sama mendengarkan apa, Pak Wira? Bedanya apa? Mendengarkan ya mendengarkan saja gitu ya. Ya. Bapak Ibu, semua jemaat di ruangan ini atau yang sedang ikut ibadah online mungkin mendengar khotbah saya. Tapi belum tentu mendengarkan. Anak-anak di baby room mendengar saya, tapi belum tentu mereka mendengarkan. Mendengar itu hanya sekedar menangkap bunyi. Karena telinga kita mau nggak mau pasti akan mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Tapi kalau mendengarkan, kita menyimak baik-baik suara yang kita dengarkan. Mengolah informasi tersebut. Dia ngomong apa saya olah di dalam pikiran saya. Ada proses mencerna hingga sampai ke tingkat apresiasi kita, sehingga kita bisa merespons apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Mendengarkan itu bukan sesuatu proses yang pasif, Bapak Ibu. Mendengarkan itu proses yang aktif. Dia akan aktif bekerja, si pendengar itu akan aktif bekerja, dia akan berusaha memahami, menafsirkan apa yang disampaikan pembicaranya, dan meresponsnya. Oleh sebab itu, orang yang dengar firman sambil main handphone tidak mungkin bisa mendengarkan firman dengan baik. Gak mungkin. Orang mungkin bisa menatap pengkhotbahnya, tapi belum tentu dia sedang mendengarkan. Bisa jadi pikirannya lagi traveling kemana-mana. Maka gak heran Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen yang kelihatannya setia dengar firman Tuhan, rajin datang ibadah, sering mungkin dengar khotbah-khotbah bagus, tapi gak pernah berubah. Kenapa? Karena dia gak pernah mendengarkan dengan baik. Dan hasilnya, gak akan ada proses pencernaan akan firman. Maka itu benar sekali firman yang mengatakan Bapak Ibu, iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Iman bukan timbul dari kita merenung sendiri gitu ya. Iman itu bukan timbul ketika kita itu lihat mujizat, bukan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Maka itu perlu kita analisa diri kita melalui kalau pendeta Chang Kui Fa itu mengatakan istilahnya itu self-reflection ya. Apa itu self-reflection? Self-reflection itu adalah ketika kita dengar firman Tuhan, kita mengaitkan firman Tuhan itu dengan diri kita. Ada terjadi refleksi untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu mengaktifkan self-reflection ini Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita tanya ke diri kita, aku gitu ya Tuhan? Aku kenapa seperti itu? Kok aku gak bisa melakukan seperti itu ya Tuhan?
Ada proses analisa untuk diri sendiri, ada interaksi dengan firman Tuhan. Seberapa jauh saya sudah melakukan firman yang saya dengarkan. Ketika membaca firman Tuhan, apakah Anda berinteraksi dengan firman itu? Jadikan firman Tuhan itu sebagai cermin untuk menunjukkan apakah Anda sudah melakukannya atau belum. Ini namanya self-reflection. Dan ini harus ada di dalam proses mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau mau self-reflection untuk diri kita hari ini Bapak Ibu, saat ini, apakah kita hanya sekedar mendengar atau mendengarkan firman? Seberapa besar antusiasmu untuk mendengarkan firman setiap hari di dalam hidupmu? Kalau kita dalam tahap ini aja Bapak Ibu sudah males, sudah enggan, udah cuek, udah gak mau tahu, maka sudah bisa dipastikan engkau akan kesulitan bertumbuh di dalam kerohanian. Antusias kita di dalam mendengar firman menjadi salah satu bukti kedewasaan rohani kita. Tanyakan ke diri kita, cuma kita yang tahu kok seberapa antusias kita mendengarkan firman. Yang kedua, adanya pemahaman Alkitab yang semakin mendalam. Itu di ayat 12 ya. Bapak Ibu, kalau kita membangun kebiasaan mendengar firman dengan baik, menyalakan alarm self-reflection itu ketika kita mendengarkan, maka yang terjadi seharusnya adalah pemahaman kita itu semakin mendalam Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena ada proses analisa. Analisa yang saya maksudkan di sini bukan kita mengkritik ajaran yang disampaikan oleh pengkhotbah ya, tapi analisa untuk diri kita sendiri. Kita mulai aktif berpikir, aktif untuk menganalisa diri kita sendiri, sehingga jika kita terus-menerus melakukan itu, maka seharusnya kita semakin haus untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di benak kita, yang kemungkinan besar mungkin tidak disinggung di dalam khotbah. Maka kita mungkin mulai sering rajin catat khotbah, ataupun mungkin kalau kita nggak catat, kita mungkin kalau ada ayat yang pas, kita mungkin ingat. Ya, kalau ada mungkin, makanya saya selalu kalau ada orang yang khotbah, mendengarkan khotbah ya, itu saya selalu catat. Bukan semua khotbah yang saya catat, tapi mungkin ada ayat-ayat yang bagus saya catat. Ada mungkin quote-quote yang bagus yang disampaikan oleh pengkhotbahnya itu saya catat. Kalau ada self-reflection yang saya tahu saya nggak bisa lakukan itu, saya masih bergumul untuk lakukan itu, saya catat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita ketika kita dengar khotbah, kita mulai cari tahu. Bapak Ibu, tapi ini tidak terjadi bagi sebagian orang Kristen yang kepada mereka surat Ibrani ini ditujukan. Karena mereka ogah-ogahan mendengarkan firman, mereka lamban untuk mendengarkan firman. Bagaimana mungkin punya iman yang bertumbuh jika nggak ada pendengaran akan firman? Nggak akan mungkin terjadi Bapak Ibu. Dan orang Kristen di surat Ibrani ini, itu adalah orang yang sudah lama jadi Kristen. Yang harusnya mereka tuh sudah jadi pengajar. Yang harusnya mereka tuh sudah jadi guru. Tapi ternyata masih perlu belajar hal-hal yang mendasar. Masih perlu susu, bukan makanan keras. Harusnya mereka itu, kalau di dalam ayat 2, di pasal 6 ayat 2, itu harusnya mereka sudah advance, tapi masih elementary. Harusnya kalau di dalam konteks pendidikannya, mungkin mereka tuh harusnya sudah belajar rumus Pythagoras, tapi malah masih diajarin huruf ABC, masih belajar membaca. Yang harusnya mungkin minumnya udah pakai gelas, tapi masih pakai dot, masih ngempeng. Dan bukankah ada banyak orang Kristen yang seperti ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, kedewasaan rohani seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa hebat dan seberapa lama dia melayani dan jadi orang Kristen. Ada banyak kok orang Kristen yang melayani, tapi makanannya masih susu. Pengetahuannya sangat dangkal. Kenapa? Mungkin karena antusiasnya untuk mendengarkan firman itu sangat kurang. Dia merasa nggak perlu saya belajar doktrin. Pelayanan orang-orang seperti ini akan ngomong, pelayanan yang rajin aja sudah cukup, ngapain belajar doktrin. Dan orang-orang tipe seperti ini adalah orang-orang yang kerap kali akan bilang, ngapain belajar doktrin, aduh hidup mah udah ribet, kagak usah diribetin lagi dah, ya. Mending kita lebih banyak berbuat baik,
Mending kita lebih banyak bagi-bagi sembako kepada orang, lebih banyak memperhatikan orang lain. Ya, daripada bahas-bahas doktrin, percuma bahas-bahas doktrin tapi masih pelit. Lebih baik memberi ke orang-orang yang membutuhkan, lebih berfaedah. Daripada belajar doktrin, itu gunanya untuk diri sendiri. Kalau kita kasih duit ke orang, kasih makanan ke orang, itu lebih berfaedah untuk orang lain. Bapak Ibu, benarkah demikian? Ini secara kesimpulan aja udah salah Bapak Ibu ya. Apakah orang yang belajar doktrin adalah orang yang gak punya kasih? Terus apakah orang yang gak belajar doktrin pasti punya kasih? Ini premisnya aja udah salah ini Bapak Ibu. Dia gak belajar firman Tuhan berarti. Ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di sini yang mendahului kita mengasihi Allah adalah pengenalan kita akan Allah. Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Untuk mengetahui kasih yang benar, perlu kenal Allah dulu. Teologi itu yang akan menjadi dasar yang kuat untuk kita mengasihi orang lain. Dan tanpa teologi yang benar, kasih kita kepada orang lain menjadi salah. Pendeta Yakub Trihandoko pernah bilang begini, kesalehan tanpa ajaran yang benar merupakan kesalahan. Tapi ajaran yang benar tanpa kesalehan adalah kemunafikan. Bapak Ibu, saya pernah berapa kali mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang ngomong seperti ini ya. Dia bilang, nggak perlulah belajar teologi itu, nggak perlulah buku kalau khotbah. Dan bahkan dengan bangganya dia berkata, saya kalau khotbah hanya butuh Alkitab dan Roh Kudus, nggak perlu kutip buku-buku. Itu hamba Tuhan yang kalau khotbah ngutip buku-buku atau ngutip perkataan-perkataan orang lain itu nggak bergantung sama Roh Kudus namanya. Dia tuh nggak rohani. Kutip Alkitab dong, jangan cuma kutip buku-buku. Saya heran ya masih ada hamba Tuhan seperti ini. Dia nggak baca firman Tuhan berarti. Kenapa? Ada banyak firman Tuhan kok yang suruh kita tuh awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dan kemudian Titus pasal 2 ayat 1 juga dikatakan, tetapi engkau, ini kepada penginjil gitu ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Dan banyak sekali firman Tuhan seperti ini yang menunjukkan betapa kita tuh penting sekali ajaran yang sehat, doktrin yang sehat. Gimana sih hamba Tuhan mau mengajarkan ajaran yang sehat tanpa baca buku? Gimana mau berteologi yang sehat kalau anti baca buku? Kalau mau cuma andalkan Roh Kudus, tanpa saya maksudnya mengerdilkan kuasa Roh Kudus ya. Kalau nih ya dia cuma bilang, saya cuma butuh Alkitab dan Roh Kudus. Saya tantang hamba Tuhan yang ngomong kayak gitu, baca tuh kitab Alkitab dalam bahasa aslinya. Dan minta tuntunan Roh Kudus untuk menerjemahkan sendiri. Bisa nggak? Orang-orang yang menerjemahkan firman Tuhan kita ini, itu orang-orang yang belajar buku. Bapak Ibu, Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang berbeda kepada setiap orang. Ada orang-orang yang Roh Kudus pakai, orang-orang tertentu yang Roh Kudus pakai untuk mempelajari teks Yunani, teks Ibrani, teks Aramik, sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Roh Kudus juga bisa pakai orang lain untuk mempelajari budaya-budaya Alkitab saat itu. Sehingga kita tahu, oh ternyata konteksnya seperti ini toh. Dan seharusnya Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk bisa rendah hati, belajar dari orang-orang lain yang juga Roh Kudus pakai. Dia juga adalah tubuh Kristus. Penulis buku adalah orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menerangkan firman Tuhan. Dan hamba Tuhan, pendeta yang anti pakai buku saat khotbah, itu justru mengerdilkan peran Roh Kudus kepada orang lain. Dia hanya merasa dirinya yang dipakai Roh Kudus, sedangkan orang lain enggak. Bapak Ibu, apa bedanya kalau pendeta yang ngutip kesaksian orang,
dia sampaikan di dalam khotbah sama ngutip buku. Sama aja, cuma sumbernya beda, benar nggak? Bapak Ibu, memang tentu saja buku-buku teologi itu tidak akan menggantikan Alkitab sebagai pengkhotbah. Kalau pengkhotbah itu atau pengajar cuma kerjanya ngutip buku sana sini tanpa gali firman, itu salah. Tapi buku-buku rohani, buku-buku teologi dapat mengkonfirmasi apa yang kita gali, Bapak Ibu. Dan karya Roh Kudus itu tidak bermusuhan dengan teologi yang benar. Firman Tuhan tidak akan bermusuhan dengan orang-orang yang punya karunia Roh Kudus untuk belajar firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang sangat anti kalau khotbah itu ngutip-ngutip buku. Bapak Ibu, saya agak panjang bahas ini ya. Kenapa? Karena memang karena memang selain yang biasa ngajar itu adalah hamba Tuhan, dan ternyata hamba Tuhan yang punya pandangan seperti ini cukup banyak di Bengkulu ini. Kalau di gereja-gereja aliran reform ini udah nggak perlu dijelasin panjang lebar, ini mah sudah pengetahuan dasar. Ya, hamba Tuhan harus baca buku. Tapi berhubung di Bengkulu ini kita dikelilingi oleh gereja-gereja yang tidak beraliran reform, perlu kutip buku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya, Pak Henry, contoh Filemon, itu setiap khotbah pasti kutip buku. Atau pasti kutip pandangan orang, dan tentu saja itu kita bisa pertanggungjawabkan ajaran teologinya. Kenapa saya perlu kutip buku? Kenapa kami hamba-hamba Tuhan perlu kutip buku? Perlu menyebutkan ini statementnya siapa? Karena di tempat kuliah kami diajarkan jangan plagiat. Kalau kau sebutkan pandangan seseorang, harus sebutkan itu di buku dari mana, itu penulisnya siapa, statementnya siapa. Dan kami punya konsekuensi kalau kami melakukan plagiarisme, itu konsekuensinya terakhir apa ya contoh Filemonnya? Di DO ya, atau di DO? Di DO. Nggak main-main Bapak Ibu. Ini karena integritas kami sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, saya sadar bahwa saya bukan orang pintar. Saya bukan orang yang jago bahasa Yunani, Ibrani, saya bukan orang yang kerjanya itu teliti satu kata, itu bisa, orang satu kata Yunani itu bisa berpuluh-puluh lembar tulis artinya. Saya bukan orang seperti itu. Saya membutuhkan anggota tubuh Kristus lainnya yang memiliki karunia roh di dalam menerjemahkan itu. Yang memiliki karunia roh yang dianugerahkan oleh Roh Kudus untuk belajar seperti itu. Saya mah siapa? Cuma istri Pak Henry. Saya mah siapa? Cuma ibu rumah tangga. Nyapu ngepel mah saya ngerti. Tapi teologi, aduh, saya nggak expert di situ. Saya bukan orang yang dianugerahkan otak brilian dan saya harus belajar dari mereka. Tapi saya juga bertanggung jawab untuk memilih buku-buku yang sehat. Saya bukan asal comot-comot, tahu penerbitnya, tahu penulisnya, sesuai dengan tema khotbah saya. Dan tujuan juga kami memperkenalkan buku-buku, itu juga memperkenalkan buku-buku bagus ke jemaat juga. Jemaat juga harus baca buku-buku rohani, karena buku-buku itu bisa membangun iman spiritual kita. Sama halnya ketika kita dengar kesaksian orang lain, itu juga kita membaca buku. Jadi para hamba-hamba Tuhan dan jemaat juga yang mungkin pernah mendengarkan statement hamba Tuhan seperti ini dan juga akhirnya mengaminkan, oh iya, yang ngutip-ngutip buku, yang ngutip-ngutip statement pengkhotbah itu enggak rohani, itu enggak bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu segera bertobat. Firman Tuhan suruh kita belajar dari anggota tubuh Kristus lainnya. Kalau hamba Tuhan yang enggak mau baca buku, itu yang pertama dia memang pinter banget gitu ya. Sampai nggak perlu buku, saya udah cukup banyak tahu. Tapi orang pinter biasanya merasa diri kurang pinter sehingga suka baca buku. Atau dia malas baca buku, sehingga dia pakai alasan saya cuma butuh Roh Kudus untuk membenarkan kemalasannya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Khotbahnya dijamin ngawur, dijamin. Nggak ada juntrungannya, karena dia mau sampaikan apa, nggak punya materi. Ilmunya apa ya? Ilmu yang dia pakai itu cuma ilmu sebatas waktu dia kuliah di seminari. Padahal ilmu pengetahuan teologi itu berkembang dari zaman ke zaman. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya.
Ini saya perlu menjelaskan hal ini karena pandangan ini cukup banyak. Kalau kita tahu ada 4 jenis kasih ya. Ini terkenal sekali pandangan ini ya. Agape itu adalah kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan ya. Phileo itu kasih yang persahabatan. Storge itu kasih persaudaraan. Eros itu kasih yang apa? Yang kekasih gitu ya, yang pasangan atau suami istri. Nah, selama ini kita tahu kan begini. Tapi kalau kita nggak baca buku Bapak Ibu, kita akan hidup dalam pemikiran seperti ini. Kalau ketemu istilah agape di dalam Alkitab, pasti itu adalah kasih tentang Tuhan. Tapi ternyata penelitian terkini nggak semuanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tahu kasih eros itu adalah kasih tentang hubungan suami istri, ternyata Alkitab nggak pernah pakai kata ini. Nggak pernah Bapak Ibu di dalam Alkitab, bahkan yang menjelaskan hubungan suami istri misalnya di Kidung Agung nggak pernah pakai kata ini. Nggak pernah. Dan kalau kita mau mengatakan kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang kudus, ternyata Bapak Ibu waktu Amnon memperkosa Tamar, dan dikatakan dalam firman Tuhan Amnon mengasihi Tamar, mengasihi itu pakai kata agape Bapak Ibu. Mencengangkan kan? Bagaimana mungkin kasih agape itu membuat si Amnon perkosa Tamar? Atau Samson dan Delila itu pakai kasih kata agape Bapak Ibu. Yakub mengasihi Rahel itu pakai kasih agape, bukan eros. Dan kalau dalam Kidung Agung yang syarat dengan ajaran tentang hubungan suami istri, itu pakai kasih agape. Dan bahkan waktu dikatakannya Demas ketika meninggalkan Paulus karena ia mencintai dunia ini, mencintai dunia yang jahat, kata kerja yang dipakai itu adalah agape. Mencengangkan kan? Dan banyak bukti-bukti lain Bapak Ibu. Kata agape ini justru digunakan bukan dalam konteks yang mulia. Nah jadi ini gimana kesimpulannya ya, ini studi lain Bapak Ibu. Tapi ini sekedar pengetahuan aja supaya kita tahu bahwa agape itu nggak selalu digunakan dalam konteks hubungan Allah, kasih Allah yang sempurna. Tidak selalu. Dan ini saya temukan di mana? Di buku Bapak Ibu. Buku ini, Doktrin yang Sulit Mengenai Kasih Allah, karangan D.A. Carson, terbitan Momentum. Bapak Ibu kalau kita nggak baca buku teologi, hamba Tuhan secara khusus, kita nggak akan tahu. Walaupun tadi saya tulis penelitian terkini, ini buku sudah diterbitkan hampir 20 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya nggak terkini banget Bapak Ibu. Dan kalau kita nggak baca buku, kita akan hidup dalam pemikiran seperti itu. Walaupun Bapak Ibu ini bukan hal yang krusial, tapi kita jadi tahu ternyata selama ini salah. Salah saya mengatakan agape itu kasih yang kalau di dalam Alkitab itu hanya bicara tentang kasih yang mulia. Nggak selalu seperti itu. Nggak selalu seperti itu. Nah jadi kita jangan sampai hidup dalam dikotomi seperti ini Bapak Ibu. Seolah-olah literatur di luar Alkitab itu bukan berasal dari Roh Kudus dan bersifat duniawi, enggak rohani. Justru Tuhan suruh kita pakai akal budi, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Dan salah satu caranya, kau baca buku-buku teologi, dengarkan firman yang baik. Teologi yang tepat dan kuat justru akan menghasilkan kerohanian yang sehat. Jangan sampai kita adalah orang-orang Kristen yang masih bayi rohani, yang hanya mau susu saja, yang gak mengerti tentang teologi Bapak Ibu. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya, udah bolak-balik jadi pengurus, jumlah kitab perjanjian lama, perjanjian baru aja kita mungkin gak tahu. Jangan heran ada hamba Tuhan yang masih anggap Allah Bapa itu sama dengan Allah Anak, sama dengan Allah Roh Kudus. Banyak Bapak Ibu. Jangan heran. Ada banyak orang Kristen rajin pelayanan, tapi buka kitab Obadja aja nggak tahu. Syukur-syukur dia nggak cari di perjanjian baru. Jangan heran ada orang Kristen ngomong tentang Roh Kudus, itu paling kenceng dia ngomong tentang Roh Kudus. Tapi waktu ditanya Roh Kudus itu Allah atau kuasa, dia bingung jawabnya. Jangan heran ada orang Kristen yang masih berpikir bahwa yang membuat dia masuk surga itu adalah perbuatan baik.
Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan, ini pertanyaan basic Bapak Ibu, maka mustahil kita punya iman yang kuat. Dan kemungkinan besar kita juga punya pemahaman yang seperti demikian. Bapak Ibu hati-hati, tahap ini adalah tahap yang cukup penting. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Ketika dengar firman, self-reflection penting, dan bagaimana itu membuat kita akhirnya memiliki pengenalan yang benar. Yang ketiga, itu adalah melatih diri secara konstan. Bapak Ibu, jika self-reflection itu sudah dilakukan, maka pengetahuan kedalaman akan firman Tuhan itu menjadi upah yang akan kita dapatkan. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 ini ya, ini maaf ya Bapak Ibu ya, saya banyak kutip bahasa Inggris, tapi bukan karena saya sok-sokan, tapi ternyata memang bahasa Inggrisnya itu jauh lebih jelas, tapi saya sertakan ya artinya. Itu kalau ada, karena kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita, itu dia ada pakai kata panca indera, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu nggak ada gitu ya. Nah kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan, kalau saya terjemahkan langsung ya bahasa Indonesia, yang dengan penggunaan konstan atau secara terus menerus telah melatih diri mereka sendiri untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Dan Bapak Ibu, constant use itu dari satu kata bahasa Yunani ya. Artinya adalah penggunaan secara konstan, secara terus menerus. Dan kata ini biasanya dipakai untuk exercise, untuk workout, untuk latihan terus menerus. Disiplin yang harus kita lakukan terus menerus. Ada banyak orang Kristen itu cukup berpuas diri dengan keadaan kerohaniannya sekarang. Mereka pikir karena sudah cukup banyak dengar khotbah itu sudah jaminan menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu, latihan yang biasa-biasa itu akan menghasilkan yang biasa-biasa juga. Latihan dengan beban yang gak pernah naik. Itu kalau orang yang nge-gym ya, sama orang yang suka olahraga. Dia kalau gak naik bebannya, itu ototnya itu gak akan berkembang. Otot seseorang dapat terbentuk karena beban yang diangkatnya dinaikkan terus-menerus. Begitu juga tingkat kedewasaan rohani seseorang Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan kita harus senantiasa berjaga-jaga, berlatih untuk melakukan setiap firman Tuhan agar kondisi otot rohani kita itu dalam keadaan prima terus-menerus. Jangan sampai begitu kita lengah, si jahat itu akan mengambil kesempatan untuk membuat kita jatuh. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus dicobai, apa yang dikatakan di situ? Kalimat terakhir dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan katakan apa? Menunggu waktu yang baik. Maka itu penulis surat Ibrani mengajak pembacanya dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3 agar bertumbuh imanmu, bertumbuh menuju kedewasaan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jelas ya. Itu yang saya kasih kuning itu ya. Elementary teaching kepada kedewasaan. Ya, sebab itu marilah kita tinggalkan pengajaran mendasar tentang Kristus dan beralih kepada kedewasaan. Ini kalau kita lihat di situ berarti kita dapat simpulkan bahwa kedewasaan rohani seseorang itu sangat terkait dengan ajarannya. Semakin tinggi pemahaman seseorang, maka seharusnya membuat dia semakin dewasa, semakin banyak berlatih untuk kuat di dalam menghadapi badai kehidupan. Bapak Ibu, tidak ada yang bilang mengampuni itu mudah. Ketika kita sudah disakiti sedemikian rupa, maka sulit untuk melupakan kesalahan orang itu. Tapi bukankah ini latihan untuk kita? Bagaimana caranya kita bisa belajar untuk mengampuni seseorang jika kita nggak pernah disakiti? Cara untuk mengampuni ya satu-satunya, mau nggak mau harus disakiti. Benar nggak Bapak Ibu? Harus disakiti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inti dari bagian ini adalah pertumbuhan rohani kita itu harus maju. Karena kalau kita macet, maka sulit sekali untuk dijalankan kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari terus dengarkan firman, terus dengarkan ajaran yang sehat, terus belajar kebenaran firman Tuhan, baca buku-buku teologi, baca
dengarkan khotbah-khotbah dari pengkhotbah yang baik, yang cukup bertanggung jawab. Ini salah satu pengkhotbah saya, pengkhotbah yang saya favoritkan ya, Yakub Trihandoko. Dia ngomong gini, teologi yang salah akan membuat seseorang lebih gampang baperan. Orang-orang yang suka baperan, cek dulu, mungkin jangan-jangan punya teologi yang salah nih tentang Tuhan, tentang sesama. Ya, dia juga ngomong gini, kalau kamu mudah tersakiti, kamu mungkin benar-benar sakit sebenarnya. Maka itu latihan untuk orang yang baperan, yang harus sering disakiti. Dia nggak bisa mungkin latihan tanpa punya teologi yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu ada beberapa tahapan latihan kerohanian. Ini Pendeta Cangkuifa ya. Dia ngomong begini, ketika kita sudah berinteraksi dengan firman, yang seharusnya terjadi adalah tindakan yang baru. Ya, bisa tolong dibantu. Yang seharusnya terjadi adalah tindakan yang baru. Tindakan yang baru ini, komitmen yang baru ini harusnya menjadikan kita kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan yang baru ini seharusnya berending pada karakter yang baru. Bapak Ibu, ini tahapan yang gak bisa kita lewati. Gak bisa orang sekali berinteraksi dengan firman langsung menghasilkan karakter yang baru. Harus dia melewati tahapan-tahapan ini. New action, new habit. Dan ini adalah perjalanan pertumbuhan kerohanian. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada pepatah mengatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Hal yang sama juga berlaku dalam pertumbuhan kerohanian kita. Mau dewasa atau tetap minum susu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan, ada begitu banyak tantangan di dalam kami menjalankan kehidupan spiritualitas kami. Di dalam kami berusaha untuk dewasa secara kerohanian. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus berjuang untuk dewasa secara kerohanian, sehingga kami menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi badai kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.